Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Puji Astuti dari semester 2 dari kelas F. Di sini akan mempresentasikan tentang pengantar manajemen logistik. Yang pertama, layanan pelanggan. Layanan pelanggan berjalan dapat disebut customer service era awal. Saat pelanggan ada keluhan, mereka akan mengunjungi departemen layanan pelanggan. Layanan pelanggan melalui email atau telepon. Apabila ada keluhan dari pelanggan, dapat mencatatnya dalam email ataupun telepon dari email. Melalui website, layanan chat secara langsung melalui website. Dalam jendela chat ini, para pelanggan bisa menyampaikan segala keluh kesah dan masalah yang mereka miliki terhadap produk atau layanan jasa. Layanan panggilan telepon, layanan untuk melayani pelanggan lewat nomor telepon langsung. Layanan respons suara secara interaktif. Layanan respons suara atau IVR dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan dan memandunya pada langkah-langkah penyelesaian. Manajemen persediaan. Yang pertama, memastikan pesanan persediaan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengantisipasi adanya kekurangan persediaan. Yang ketiga, menjamin kelancaran proses produksi. Dan yang keempat, memastikan suplai bahan selalu tersedia. Pengadaan bahan baku terbagi menjadi 4. Yang pertama, penyusunan petunjuk teknis dan rencana umum pengadaan bahan baku. Yang kedua, pengendalian dan evaluasi kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, penyelenggaraan administrasi layanan pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya, transportasi dari supplier ke gudang. Barang dari supplier diangkut menggunakan truk besar untuk dibawa ke gudang menggunakan kereta. Setelah itu, kereta sampai di kota tujuan, diangkut lagi ke gudang untuk diolah, kemudian dapat dipasarkan ke konsumen. Transportasi dari pabrik ke toko retail. PT Makmur mengirimkan hasil produksinya ke berbagai toko retail dengan menggunakan truk agar cepat tersebar ke toko retail yang ditargetkan. Lokasi dan layout gudang bahan baku sudah tercantum di dalam PPT. Selanjutnya, pengemasan produk. Yang pertama, membuat desain pengemasan agar barang tetap aman. Yang kedua, memilih bahan untuk kemasan, tujuannya untuk meminimalisir kerusakan. Dan yang ketiga, pisahkan bagian yang dapat dilepas. Dan yang keempat, bungkus di tiap sudut barang untuk menghindari adanya benturan. Yang kelima, bungkus bagian lain secara terpisah. Dan yang keenam, pasang stiker untuk pengemasan. Material handling equipment di gudang. Ini terbagi menjadi 2, material handling atau stacker dan hand pallet. Material handling stacker terbagi menjadi 3, stacker manual, stacker semi elektrik, dan stacker full elektrik. Dan hand pallet ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, manual hand pallet, semi elektrik hand pallet, full electric hand pallet. Reverse logistik. Berikut beberapa layanan dari reverse logistik untuk konsumen. Yang pertama, penjemputan dan pengumpulan produk reverse. Produk-produk reverse dapat dikumpulkan dari pelanggan dengan menyediakan layanan drop-in di lokasi-lokasi strategis seperti kawasan perkantoran, perumahan, industri, pasar, sekolah, dan pusat-pusat keramaian, tergantung karakteristik jenis produk reverse dari segmen penggunanya. Dan yang kedua, pengecekan barang masuk. Pengecekan barang masuk yang diperoleh dari drop-in untuk reverse produk atau layanan penjemputan produk reverse perlu dilakukan pengecekan dan pemilahan. Yang ketiga, distribusi ke pusat perbaikan atau daur ulang. Setelah produk-produk dipilah, selanjutnya produk-produk reverse dapat dilakukan perbaikan untuk produk yang memerlukan perbaikan, dan beberapa produk reverse dilakukan daur ulang. Yang keempat, pengemasan kembali dan pemasangan label. Setelah produk reverse diperbaiki, dilakukan pengemasan kembali dan pemasangan label untuk diproses lebih lanjut, baik disimpan atau diangkut dengan mode transportasi untuk didistribusikan ke lokasi tertentu. Yang kelima, pelacakan pengiriman. Menyediakan layanan pelacakan pengiriman untuk proses penjemputan, pengiriman ke reparasi, dan distribusi produk reverse. Dan yang keenam, reparasi. Layanan reparasi produk reverse juga dapat dilakukan perusahaan bekerjasama dengan layanan reparasi sesuai dengan jenis produknya. Strategi logistik. Strategi warehousing distribution.
Strategi warehousing distribution adalah strategi dengan menyimpan produk terlebih dahulu di gudang atau pusat distribusi sebelum barang tersebut akan dikirimkan ke toko. Karakteristik barang dengan strategi distribusi warehousing bisa menjadi tahan lama. Selain strategi ini cocok untuk barang dengan volume yang besar dan produk dengan risiko yang tinggi. Kelebihan pemilihan strategi logistik yang pertama, pengamanan barang terhadap masalah-masalah supplier dapat terminimalisir dengan baik. Yang kedua, pengamanan barang dapat lebih fleksibel terhadap permintaan dalam jumlah besar yang serba mendadak. Ketiga, biaya transportasi dengan strategi ini bisa lebih kecil karena barang-barang akan bergabung untuk mencapai volume lebih ekonomis. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.